Drop it. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengan sikap yang baik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini kami bisa berkumpul kembali dan kami bisa di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Okay, don't forget, obey, listen, and joy. Wah Kak Ulan, teman-teman ini kayaknya udah siap apa belum ya? Kita lihat Kak. Coba kita tengok-tengok dulu ini. Mana sudah mandi nih Kak? Sudah cantik Kak, sudah ganteng. Sudah cantik, sudah ganteng. Kita hari ini mau lompat, mau nyanyi memuji Tuhan. Mereka udah minum belum ya? Iya, boleh ajak siapa aja Kak? Boleh ngajak papa, mama, adik, kakak, om, tante, betul. dulur-dulur sekabeh, semua boleh ikut. Iya, nenek boleh ya Kak? Boleh. Bisa Yang penting, diajak lompat ya yang Kak? penting dijaga pinggangnya dulu. Oh iya, nanti encok. Iya. Iya. Teman sudah siap? Sudah Kak. Wah, itu baru yang cowok. Coba tanya Kak, yang cowok, yang cewek-cewek Kak. Teman-teman sudah siap? Siap Kak, oh, yang cowok. Sudah siap Yang Kak. cowok. Siap semuanya.
Teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Siap semuanya. Sekarang semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, oke? Jika seluruh pohon, Tangannya. hop, hop. Jika seluruh pohon, jika seluruh pohon menjadi tenang, jika samudra pun menjadi tinta, hop, 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 hop. Jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi jika pohon, jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, ha, 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 ha. Jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Sekali lagi ya. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, ha, 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 ha. Jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terlalu panjang untuk terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Lagi, kasih-Mu terbesar. Oke. Besar sekali ya, Kak. Besar sekali, Kak. Besar Dari sekali. panjang, lebar, dalam, tinggi. Wah, pokoknya luar biasa, Kak. Masih semangat, teman-teman? Masih, Kak. Masih. Masih yang cewek, Kak. Itu yang cewek. Coba yang cowok. Masih semangat yang cowok? Masih, Kak. Oh iya, masih semangat, Kak Andre. Itu yang tempreng suaranya. Coba coba si Joko. Oh, si Joko. Masih semangat? Masih, Kak. Oh, itu Joko. Jokonya glegeken. Iya. Oke, teman-teman. Semuanya masih. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Betul, Kak Wulan? Betul sekali. Dia adalah jawaban dalam hidup kita. Dia adalah harapan dalam hidup kita. Iya, betul. Walaupun ada begitu banyak masalah. Meskipun corona ya, Kak ya. Iya, corona. Oh, iya. Ada yang dulu uangnya banyak jadi sedikit. Yang dulunya jalan-jalan? Sekarang di rumah aja. Di rumah aja, Kak. Yang tadinya kalau sekolah bisa main sama teman-teman. Nggak bisa sekarang. Sekarang depan laptop terus. Yang tadinya pede anak, Kak, kita nyanyi-nyanyi. Wow, tiap hari Kak. Jumat bisa ketemu sama-sama. Sekarang online. Iya. Tapi tenang sekali. teman-teman, ada Tuhan Yesus yang jadi sumber harapan kita. Betul. Yuk sama-sama teman-teman, siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu
jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang ikut harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berindah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih.
dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Tuhan, sekiranya buatlah hari ini berjalan dengan baik Tuhan. Berikanlah kasih setiamu pada Bapak Abraham.
selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Boleh saya minta sedikit air untuk saya dan unta saya, karena kami berasal dari daerah yang jauh dan kami sangat haus. Oh, baik, Pak. Silakan. Bapak istirahat dulu. Ini buat nanti saya yang isi. Dan juga nanti tuan-tuan Bapak, saya yang mau memberi minum. Silakan istirahat, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Silakan, Pak. Ini sudah saya isi, Pak. Terima kasih Ibu atas Ya. kebaikan hatinya. Istirahat dulu, Pak. Biar untanya saya yang duduk dulu. Baik, Bu. Tahukah kamu tentang dia yang memikul salibnya? Kamu tahu dia melakukan itu semuanya untuk siapa? Ya, dia Yesus Kristus. Aku sering mendengarnya tentang dia. Kamu harus tahu dia. Dia melakukan itu semuanya untuk siapa? Tidak ada orang yang rela mati, bahkan memberikan seluruh hidupnya untuk menebus kita semua selain Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Kau bawa dulu dua pencuri itu. Siapkan Yesus untuk yang terakhir. Inilah seorang yang berkorban buat manusia. Ya, Yesus. Dia dicambuk, disiksa, dan disengsarakan. Aku sudah tidak tahan lagi melihat orang itu. Apakah dia tidak bisa membela dirinya? Dia orang yang sangat hebat. Dia berkuasa. Dia banyak melakukan mujizat. Mengapa dia bisa melakukan itu? Ampuni orang-orang ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Allahku,
Kenapa kau tinggalkan aku? Apa engkau bukan putra Allah? Maka selamatkan dirimu. Baru kami. Tidakkah kau takut Allah? Kita memang pantas dihukum, tapi dia sama sekali tidak bersalah. Ingatlah aku ketika kau berkuasa. Aku berjanji, hari ini engkau bersamaku di dalam Firdaus. Sudah selesai. Bapak, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Prajurit, pastikan si penjahat itu sudah mati. Baik. Orang ini benar-benar putra Allah. Oke, saatnya sekarang kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kak ini percaya karena kalian ini adalah adik-adik kelas besar dan remaja, kalian sudah bisa memahami, bisa mengerti bagaimana untuk meresponi setiap firman Tuhan. Bagaimana sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terbaik. Ayo sama-sama kita mau flashback. Jumat lalu kayak ini sampaikan firman mengenai kasih yang tak bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Tidak pakai S dan K, syarat dan ketentuan yang berlaku. Kasih Tuhan itu kasih yang tak terbatas. Dia mengasihi kita bukan karena ada syaratnya. Dia mengasihi kita karena dia membuktikan dia benar-benar Allah yang begitu mengasihi kita. Dia mengorbankan nyawanya. Dia beri kasih yang tertinggi. Tuhan benar-benar Allah yang sempurna. Dan kasih Tuhan itu tidak berhenti cuman dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih Tuhan itu tidak berhenti di situ. Itu memang bukti kasih terbesarnya. Kita yang harusnya dihukum, kita yang gak layak, itu Tuhan gantikan semuanya. Tuhan tebus hidup kita supaya kita ini diselamatkan. Lewat karya penebusan di kayu salib, hidup kita ini diselamatkan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sebelum kita melangkah lebih lagi, ayo renungkan kembali. Renungkan. Sudah sangat besar kasihnya. Sudah begitu besar kasih Tuhan itu atas kita. Sudahkah setiap kalian meresponi hidup di dalam kasih itu? Kemarin Kak Eni video tentang pengorbanan seorang anak kepada mamanya. Hari ini kalian tadi juga melihat video tentang seorang gadis yang dia berkorban, memberikan minum kepada seseorang yang datang dan kepada unta-untanya.
Coba bayangin, ayo kita belajar bersama-sama berpikir. Kalau seekor onta, bayangin ya, ini binatang onta yang dia itu kalau minum air itu sangat banyak. Kayak ini sempat baca, dikatakan bahwa satu ekor onta kalau dia kehausan itu akan menghabiskan 95 liter air. Gitu ya. Kalau 10 onta berarti 95 liter kali 10, 950 liter. Coba dibayangin seorang gadis dia harus menimba air untuk 10 onta, untuk 950 liter air. Itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan gitu ya. Kalau sekarang kita mau mengambil air enak, tinggal putar keran, selesai, kayak gitu ya. Waktu zaman itu timba airnya tuh di sumur dan harus timba. Angkat airnya tuh diangkat. Satu gayung dipindahkan seperti itu. Itu memerlukan energi, tenaga yang besar, apalagi seorang wanita. Kekuatan seorang wanita dan laki-laki itu beda, gitu ya. Jangan disamakan. Dan Ribka ini ternyata dia lakukan. Ya, gadis itu tadi namanya adalah Ribka. Mungkin kalian langsung ingat ya, oh iya Ribka. Ribka ini latar belakangnya adalah dia dari keluarga yang kaya, bukan keluarga yang miskin. Sehingga dia melakukan itu bukan. Ribka ini keluarganya kaya. Dia anak gadis yang cantik. Tapi Ribka kehidupannya dia nggak dimanjakan sama orang tuanya. Dia dilatih, dia dididik untuk dia ini bisa mandiri, untuk nggak manja. Dan Ribka ini punya tugas sehari-hari menimba air untuk keluarganya. Setiap sore dia lakukan itu. Itu pekerjaan yang nggak mudah. Tapi Ribka ini adalah seorang gadis yang punya hati yang baik. Sudah cantik, punya hati yang baik, anaknya orang kaya. Dia lakukan itu semuanya. Tidak ada gengsi, tidak ada, aku kan perempuan, gak mau dong. Tidak ada. Dia lakukan dengan senang hati. Dalam hatinya tuh keluar, terpancar inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Jadi ketika dia harus melakukan timba air, tidak masalah buat dia. Dan ketika ada orang datang meminta air kepadanya, dia berikan. Bahkan dia tawari untuk onta-ontanya. Dia memberikan lebih dari apa yang diminta orang ini. Hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kalau kita Jumat lalu sudah belajar bagaimana kita harus berkorban. Hari ini kayak ini mau kasih sesuatu yang lebih buat kita. Apa? Ingat, Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang seperti manusia kebanyakan. Waktu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan manusia, waktu itu ketika Tuhan Yesus disalib, dia posisinya sebagai manusia. Dia mati. Dan luar biasanya, di hari yang ketiga, dia bangkit. Kita tidak pernah menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang sudah mati, bahkan mati 3 hari terus bangkit. Kalau waktu itu ada Lazarus dibangkitkan, itu orang mati dibangkitkan, itu Tuhan yang membangkitkan gitu ya, didoakan dibangkitkan gitu. Tapi ini pribadi Tuhan sendiri yang dia dalam kondisinya sebagai manusia dia mati, dan hari ketiga dia mengalahkan alam maut itu. Dia bangkit. Dia mengalahkan iblis. Iblisnya waktu itu berpikir, wah Tuhan Yesus mati, gak ada yang berkuasa lagi. Jadi iblis siap-siap berkuasa atas dunia ini. Tapi no, gak segampang itu. Tuhan kita ini Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia mengalahkan maut itu dan dia bangkit. Dan yang terpenting, ketika Tuhan Yesus bangkit, setiap kita ini diberi kuasa. Ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa lakukan sesuatu. Kita ini sekarang sudah bebas dari yang namanya belenggu dosa. Mungkin
waktu kita terbelenggu oleh dosa, ketika dalam hati kita ada keinginan untuk berbuat baik, mungkin ada dakwaan dari si iblis ngomong, kamu ngapain kayak gitu, percuma, kamu loh milikku. Tapi sekarang ini tidak. Kita ini ada dalam kuasa Tuhan. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Allah. Kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Tuhan sudah bangkit. Kebangkitannya itu memberikan kuasa atas setiap kita. Amin. Kalau kemarin kita sudah belajar berkorban, hari ini kita mau belajar bahwa kita akan berkorban dengan lebih lagi. Seperti apa yang dilakukan oleh Ribka. Ketika dia memberikan minum kepada Eliezer, dia nggak hanya sekedar kasih minum kepada Eliezer. Eliezer minta minum dikasih, tapi dia lakukan lebih. Ada sesuatu yang dilakukan lebih. Dan ketika Ribka melakukan lebih dari apa yang diminta, dia menerima sesuatu yang luar biasa. Ingat, Ribka ini dijadikan istrinya Ishak. Eliezer ini adalah utusan Abraham untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Dan Ribka ini menjadi ibu. Bapak leluhurnya ya, keturunannya yang melahirkan Yesus. Karena apa? Abraham terima janji dari Tuhan, dia akan punya banyak anak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Lewat siapa? Ya lewat Ribka ini. Abraham punya anak Ishak dan Ishak punya istri Ribka, dan setelah itu lahirlah keturunan-keturunan itu. Hebat sekali kan? Sesuatu yang diterima oleh Ribka karena sikap hatinya yang luar biasa. Dia memberikan lebih dari apa yang diminta. Amin. Kelas besar dan remaja kita mau belajar sesuatu yang lebih. Di kelas kecil kayak ini ajarkan bahwa belajar untuk berkorban. Kita di kelas besar dan remaja jauh satu step lebih di atasnya. Kita memberikan lebih dari apa yang diminta. Siap? Yuk. Kayak ini mau akan ajak sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitabnya. Kalian bisa buka di kitab Efesus. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yuk, kita ingat-ingat kembali bagaimana proses awal Tuhan menciptakan dunia ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan berbeda. Dia ciptakan spesial. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berbeda dengan makhluk yang lain. Kita ini spesial. Amin. Dikatakan bahwa untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ketika Tuhan Yesus menciptakan kita, manusia, waktu pertama kali manusia diciptakan, Adam, Hawa, ketika Tuhan sudah menciptakan mereka, Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden dan Tuhan berfirman, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak-ternak. Manusia Tuhan perintahkan untuk menguasai, untuk melakukan segala sesuatu yang dikuasai oleh manusia. Dan Tuhan bilang, apa yang diciptakan semua itu sungguh amat baik. Ketika manusia dikasih kepercayaan untuk menguasai semuanya, itu adalah kita supaya mengusahakan, melakukan sesuatu hal yang baik terhadap yang sudah dipercayakan.
dikatakan bahwa yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebetulnya setiap kita itu Tuhan itu sudah satu-satu. Eben, Selo, Sela, Putri sudah dipersiapkan satu-satu. Setiap kita ini dipanggil Tuhan ada tujuannya. Ada tujuan yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Amin. Kalian harus ngerti. Ketika Tuhan menciptakan kita, itu ada tujuan satu-satu. Kita ini tujuannya untuk apa? Seperti Ribka tadi, Ribka ada tujuannya untuk apa? Untuk dia ini bisa dijadikan sebagai ibu, sebagai sebuah keturunan yang besar. Ada sesuatu yang besar yang dikerjakan Tuhan untuk Ribka. Tapi Ribka melakukan, ada proses yang dilakukan Ribka, yaitu melakukan sesuatu hal dengan baik dalam kasih Tuhan. Setiap harinya Ribka sudah punya inner beauty, karakter yang baik dari dalam. Gak hanya parasnya yang cantik. Buktinya ketika Eliezer minta sesuatu, dia kasih yang lebih. Hari-hari ini, bukankah banyak di antara kita yang hanya berpikir segala sesuatu untuk kita. Kita berpikir hari-hari ini tuh sulit kak, untuk hidup aja sulit. Jadi ya yang penting kita dulu bisa hidup kayak gitu. Tapi percayalah, ketika kita bisa melakukan sesuatu buat orang lain, kita berkorban, dan pengorbanan kita ini kita lakukan lebih dari apa yang diminta, itu akan ada sesuatu yang besar yang akan kita terima. Tapi pesan kayak ini gak usah berpikir aku pasti akan terima sesuatu. Jangan. Kita lakukan di dalam kasih Tuhan. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita lakukan, semuanya itu yang akan kita dapat itu bonus dari Tuhan. Yang penting proses ketika kita melakukannya itu harus didasari dengan kasih Tuhan. Nah, hari ini kayak ini hanya mau mengajak kalian bersama-sama. Ayo kita hidup dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas. Terus melakukan sesuatu. Kemarin kita sudah belajar berkorban, sekarang kita mau lebih. Melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang diminta. Kita bergerak. Waktunya anak-anak muda ini bergerak. Ini adalah generasi akhir. Generasi terakhir. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita ini sudah berada di penghujung generasi. Oke? Jadi siapkan setiap kita. Lewat hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, perayaan Paskah. Ada sesuatu dobrakan, ada sesuatu dalam hati yang kita bisa bergerak untuk kita ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Belajar memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Melakukan kasih Tuhan. Lewat apa? Lewat apa yang kita lakukan? Yang pertama, berkorban. Yang kedua, lakukan sesuatu yang lebih. Misalnya, mungkin mama cuman bilang, tolong jaga adik di rumah ya. Mama mau kerja karena tidak punya mbak, tolong jaga adik baik-baik di rumah ya, biar adikmu nggak rewel. Oke. Mama cuma pesen jaga adik, tapi yang kalian lakukan nggak cuma jaga adik. Kalian jaga adik waktu adiknya tidur, kalian bantu bersihin kamar, kalian bantu beresin rumah, bersih-bersih. Itu melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar yang diminta. Mungkin juga kemarin kayak ini bilang, ayo kita berkorban waktu, tenaga, lewat hal-hal yang bisa kita lakukan buat Tuhan juga. Kalian yang punya talenta, mungkin kalian bisa main musik, mungkin kalian bisa menari, bisa menyanyi. Mungkin kakaknya besok-besok akan ada yang bilang, minta tolong dong isi nyanyi. Kalian mungkin bisa bilang gini, kak, aku
kok nyanyi aja, aku mau main musik sambil nyanyi, misalnya gitu. Aku mau nyanyi, habis itu besoknya lagi boleh nggak kak kita nari? Itu keren. Melakukan sesuatu yang lebih. Oke? Siap? Karena dalam kebangkitan Tuhan ada kuasa. Kita ini pasti bisa dimampukan. Setiap kita dikasih kuasa dari Allah. Allah maut sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Yang ada dalam diri kita adalah kuasa dari Tuhan. Jadi kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kayak ini percaya. Kalian bisa berkorban dalam hidup kalian, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan bahkan melakukan lebih. Amin. Siap? Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak remaja dan kelas besar ini Tuhan. Dalam usianya Tuhan, yang produktif ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang besar yang sudah Engkau persiapkan atas mereka Tuhan. Akan muncul generasi-generasi yang luar biasa Tuhan. Mereka dalam hidupnya Tuhan, mereka boleh memberikan sesuatu yang terbaik Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mereka punya hati yang berkorban Tuhan. Karena Engkau Yesus sudah memberikan teladan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, mereka akan bisa melakukan sesuatu yang lebih. Karena kami tahu, ada kuasa. Kebangkitan-Mu itu memberikan kuasa atas setiap anak-anak-Mu, atas setiap kami Tuhan. Kami boleh hidup dalam karya-Mu Tuhan. Kami boleh hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu itu tidak terbatas Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami semua boleh tinggal dalam kasih-Mu. Dan kami boleh melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, mereka semua punya tujuan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. kami rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.
Hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Jadi ada 2 sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Wulan ya. Nomornya sudah ada di layar.